Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tema kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah satu tema yang mudah-mudahan bisa membawa inspirasi bagi kita semua. Eee, Tidak ada di antara kita yang terbebas dari kesalahan, tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa, dan itu termasuk diantaranya adalah dalam konteks interaksi antara kita dan sesama kita, antar sesama manusia. Tidak ada yang bisa mengklaim dirinya tidak pernah berbuat salah kepada orang lain. Mhm. Nah, ternyata eh, salah satu berkat daripada jarak yang terjauhkan dengan kesalahan-kesalahan itu adalah sikap dan sifat pemaaf. Ya, namun kata orang, eee, memaafkan itu tidak mudah. Nah, Maafkan itu tidak mudah. Bahkan sudah memaafkan pun terkadang ada yang mengatakan, ya, forgive but not forget. Iya, saya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. melupakan. Mhm. Iya, luar biasa. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat pemaaf ini ternyata adalah merupakan salah satu sifat ahli surga. Masya Iya, eee, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ahli surga itu tentunya adalah para orang-orang yang bertakwa, akhi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat ahlut taqwa al-muttaqin itu adalah wal 'afina 'anil nas. Setelah mereka, al-kadhiminal ghaidha, bisa menahan kemarahannya, ditindaklanjuti kemampuan untuk mengendalikan emosi itu dengan memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Inilah salah satu ciri orang yang bertakwa, bahwa mereka itu tidak terlalu sulit untuk memaafkan orang lain. Nah, kenapa? Ya, sekarang saya ajak kita ini, ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, kita coba buka surah An-Nur ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang melebihi kelapangan dan kelebihan di antara kalian itu menahan diri untuk tidak memberi bantuan kepada karib kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada para muhajirin fisabilillah. Wal ya'fu, dan hendaknya mereka memberi maaf. Wal yasfahu, hendaknya mereka, ya, apa ini nanti as-safhu, kita akan jelaskan. Ya, hendaknya mereka memaafkan dan melapangkan dada. Dada. Subhanallah. Nah, ala tuhibbuna, ini yang menjadi motivasinya ternyata ini. Motivasinya orang-orang beriman, motivasinya orang-orang bertauhid, motivasinya orang-orang yang berakidah adalah bahwa ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidak maukah kalian jika seandainya juga Allah itu mengampuni kalian, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun berkaitan dengan kisah hadithul atau hadithatul ifk, yaitu kisah tentang tersebarnya isu yang tidak sedap, isu jahat terhadap istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda kita Aisyah Aisyah. radhiyallahu anha. Ya, gimana ceritanya?
Satu ketika dalam satu rombongan dari satu peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, ikutkan Aisyah, istri beliau. Nah ini juga pelajaran ya. Kalau kemana-mana dan memungkinkan bareng istri, ya itu lebih baik. Nah, ala kulli hal, ternyata di perjalanan Aisyah ini dalam satu tempat ya, di padang pasir sedang beristirahat kafilah, Aisyah pergi ke tempat yang jauh untuk buang qada'ul hajah ya. Nah, sepulang dia di tempat itu, kafilah sudah pergi. Ya. Nah, itu Aisyah kan ringan. Jadi orang yang mengangkat tandu itu tidak merasa bahwa Aisyah itu dia tidak bisa bedakan ada di atas atau ada enggak. Ya, jadi diangkat aja padahal Aisyah tidak ada. Nah, sampai Aisyah di tempat itu, ternyata kafilah sudah berangkat. Tapi inilah kehebatan Nabi SAW. Beliau itu sangat preventif alaihi salatu wassalam. Rombongan itu ada di bagian belakang yang seorang yang bernama Sofwan ibnu Mu'attil ya, atau ibnu Mu'attal. Beliau ini ditugaskan sebagai clearing team, istilah kita sekarang. Jadi dia berada paling di belakang untuk berjaga-jaga kalau ada barang atau apa yang tertinggal. Ternyata yang tertinggal bukan barang, tetapi manusia dan Masya Allah, Aisyah. Lantas Sofwan langsung melihat Aisyah, seketika dia langsung istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, seakan-akan dia sudah prediksi akan apa yang terjadi. Tapi ini nggak boleh ditinggalkan. Ya. Bagaimana bisa? Diambil juga, pasti ada resiko. Ya. Dituduh macam-macam bagaimana orang-orang munafik segala macam. Tapi Sofwan mengambil resiko itu. Tidak mungkin dia meninggalkan orang yang mulia di padang pasir sendirian. Akhirnya dia naikkan, dia sorongkan tunggangannya, kemudian dia berbalik dan menyuruh Aisyah untuk naik. Setelah naik, dia bawa alat tunggangannya itu berjalan sampai masuk kota Madinah. Dan dia tidak pernah, kata Aisyah, tidak pernah Sofwan mengucapkan satu patah kata pun kepada Aisyah. Iya, untuk menjaga kehormatan Aisyah. Nah ini pelajaran juga nih, ya. Ya, ngomong dengan akhwat boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu akrab lah, ya. Nah, tapi biasanya juga akhwat, ya. Kalau dengan penjual sayur, penjual ikan jadi akrab ya. Kalau dengan ikhwah, ya, langsung, nah itu nantilah dibahas ya. Oke. Nah, ala kullin masuk ke Madinah. Masuk di Madinah, apa yang terjadi? Orang-orang munafik ini mendapatkan kesempatan ya untuk mendiskreditkan ibunda Aisyah. Ya, keluarga Nabi SAW. Tujuannya sebenarnya bukan Aisyah, tapi Nabi SAW dan kaum muslimin. Sudah, ya dia sebarkan isu ini. Bahwa Aisyah itu ada main dengan, na'udzubillah, affair dengan Sofwan. Ya, itu buktinya mereka berduaan jalan dari masuk ke Madinah. Wah, ini menyebar ini. Sampai Aisyah menjadi sangat sakit hati, ya. Dan dalam kesempatan itu, ya Nabi kan manusia biasa, ya. Dia tidak tahu kecuali diberikan wahyu oleh Allah. Maka dia sempat mengatakan, ya mengakulah kalau, wah ini lebih menyakitkan hati Aisyah ini, ya. Ini Aisyah minta pulang ke rumah orang tuanya. Nah, na'udzubillah, ya. Ternyata ada seorang kerabat Abu Bakar, bapak daripada Aisyah, sahabat yang mulia, itu yang ternyata termakan isu ini. Dan dia turut menyebarkan berita ini. Bagaimana itu ya? Sementara orang ini selama ini mendapatkan insentif, mendapatkan bantuan dari Abu Bakar. Manusiawi, Abu Bakar stop bantuannya. Anak saya kau fitnah, atau minimal kau sebarkan fitnah berkait dengannya. Nah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan dalam surah An-Nur ayat 22. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan, yaitu Abu Bakar, ya, di antara kalian bersumpah untuk tidak akan memberi bantuan kepada karib kerabat. Yang dimaksudkan di sini adalah yaitu orang itu yang bernama Mistah. Ya, Mistah itu Abu Bakar bilang saya tidak akan beri bantuan lagi dia.
Nah, turunlah ayat ini bahwa jangan kau tahan diri untuk memberi bantuan kepada karib kerabatmu. Orang miskin, si miskin juga, ya. Wal muhajirin fisabilillah, dia juga termasuk kaum muhajirin kan, dari Makkah ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan wal ya'fu, maka hendaklah mereka memberi maaf, wal yasfahu, dan hendaklah mereka lapangkan, Lapangkan. ya. Jadi kata-kata memberi maaf tapi tidak melupakan, ya. Susah. Itu memang sulit, ya. Itu memang sulit untuk dihindarkan. Nah, Tetapi Islam mengajarkan kita satu maqam yang lebih tinggi lagi, ya, yaitu memaafkan dan melapangkan. Tidak mudah itu, ya. Ada orang sudah memaafkan tapi dia masih tinggal. Ya, iyalah kalau saya maafkan ya kalau sebentar pi. Nah, ini adalah merupakan satu karunia Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kunci, ya, dengan satu ungkapan yang sangat luar biasa. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidak maukah juga kalau Allah itu maafkan kamu? Jadi kita memberi maaf, tujuan utamanya adalah agar kita mengundang juga maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidak maukah juga kalau Allah itu memaafkan kalian? Maka subhanallah, Abu Bakar mengatakan, sungguh saya mau Allah maafkan saya. Maka dia pun melanjutkan memberikan insentif bantuan kepada orang itu. Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi maaf adalah merupakan kemuliaan. Kita memberi maaf bukan berarti karena kelemahan. Tapi kita memberi maaf adalah karena kasih sayang. Kita tidak mau orang berdosa karena kita. Kita tidak mau semakin banyak orang berdosa pada kita yang akhirnya membuat, ya, neraka makin banyak dihuni. Ya. Kita ini berinteraksi dengan manusia tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai orang masuk neraka. Ya. Nah, bagaimana kalau interaksi kita membuat orang masuk neraka, padahal kita mau interaksi kita ini membawa ke surga. Bukankah seperti itu? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidak maukah juga kalau Allah itu maafkan kalian? Nah, jadi mari kita lapangkan, kita maafkan, kita lapangkan. Agar Allah juga maafkan kita, Allah juga lapangkan kita. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memaafkan adalah berarti mengundang maafnya dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan adalah berarti mengistirahatkan jiwa dari dendam dan kesumat. Ya. Memaafkan juga adalah membuat hati ini menjadi tenang, tidak letih. Ya. Kalau orang yang meluap-luap perasaan bencinya itu hatinya menjadi, ya, membakar, ya, sampai ada istilah bahwa matanya merah. Ya. Nah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita memberi maaf? Ya, bagaimana cara melupakan itu? Tidak harus dilupakan. Tetapi yang paling penting adalah dimaafkan dan kemudian kita yang melapangkan dada kita. Ikhwas sekalian, akhwat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi maaf adalah kekuatan. Kekuatan memberi maaf. Bagaimana baginda Rasulullah SAW bisa memberi maaf, ya, kepada orang yang telah berlaku zalim kepada pamannya? Siapa itu? Wahsy. Ya. Walaupun beliau mengatakan jangan lihat aku di satu lorong kalau aku jalan, tapi itu adalah menunjukkan betapa kasih sayangnya baginda Rasulullah SAW pada orang-orang yang beriman, dan kemudian, ya, memperbaiki keimanannya termasuk dengan saudara-saudaranya dengan mengaktifasi, ya, memaafkan. Dan maafkan tidak menunggu momentum tertentu, akhi. Tidak harus Ramadan, Idul Fitri baru bermaaf-maafan, ya. Nah, namun sebelum itu, ya, mari kita budayakan saling memaafkan ini. Kalau orang sudah saling memaafkan, maka insya Allah, ya, rezekinya juga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya akan dilapangkan dengan Al-Quran, dan dia akan mendapatkan keberkahan dari banyak orang insya Allah ta'ala.